eh, menginjak daripada seperti yang kami sampaikan bahwa Sunan Giri adalah sunan yang karismatik. Judulnya adalah Jasa-Jasa Sunan Giri. Giri artinya di dalam bahasa Jawa medium atau menengah atau madyo. Itu Giri adalah bukit. Dan nanti kita akan gali kenapa dia mesti harus dijuluki dan digelari nama bukit. Jasanya yang terbesar tentu saja perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya Jawa bagian utara, bahkan ke Pulau Nuswantoro atau Nusantara. Baik dilakukannya sendiri atau sewaktu masih muda sambil berdagang, meskipun melalui murid-muridnya juga yang ditugaskannya ke luar Pulau Jawa. Beliau pernah menjadi hakim dalam perkara pengadilan Syekh Siti Jenar, seorang wali yang dianggap murtad karena atau punya pandangan bid'ah karena menyebarkan paham panteisme dan meremehkan syariah agama Islam yang disebarluaskan oleh para wali, yaitu Wali Songo, terlebih lagi adalah Sunan Giri. Dengan demikian Sunan Giri ikut menghambat tersebarnya aliran bid'ah yang bertentangan dengan faham Ahlul Sunnah wal Jamaah. Keteguhannya dalam menyiarkan agama Islam secara murni dan konsekuensi membawa dampak positif bagi generasi Islam berikutnya. Islam yang disiarkannya adalah Islam sesuai ajaran Nabi, tanpa dicampuri kepercayaan atau adat istiadat lainnya. Di bidang kesenian, beliau juga berjasa. Sangat besar jasanya untuk kesenian khususnya wayang kulit atau dipadu dengan gamelan Jawa, baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Karena beliaulah yang pertama kali menciptakan Asmorodono maupun Pucung. Beliau pula yang menciptakan tembang atau nyanyian khusus Jawa lokal, yaitu tembang-tembang permainan anak-anak yang disebut tembang dolanan, yaitu seperti bernafaskan Islam, antara lain jamuran, cublak suweng, citungan maupun delikan. Di antara permainan anak-anak atau dolanan yang dicintainya ialah sebagai berikut. Di antara anak yang bermain ada yang menjadi pemburu dan juga ada yang menjadi objek buruannya. Mereka akan selamat dan dari kejaran tersebut bila mana telah berpegang pada suatu tonggak atau batang pohon yang telah ditentukan lebih dahulu. Inilah permainan yang disebut jelungan. Arti permainan tersebut adalah seseorang yang sudah berpegang teguh kepada agama Islam, ketauhidan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan selamat dari ajakan setan maupun iblis sebagai kepalanya yang dilambangkan sebagai seorang pemburu. Sembari melakukan permainan yang disebut jelungan, itu biasanya anak-anak akan menyanyikan lagu Padang Bulan. Padang bulan ayu gagen dan tulanan, tulanane nang ing latar, ngala padang gilar-gilar, rundung begok hangat tikar. Artinya malam terang bulan, marilah lekas bermain, bermain di halaman, mengambil halaman, sampai di halaman, mengambil manfaat penerangnya rembulan atau bulan, mengusir gelap yang telah terbit dan terbirit-birit. Maksud lagu dolanan atau mainan tersebut ialah agama Islam telah datang, maka marilah kita segera menuntutnya atau mengikutinya di dalam kehidupan kita di muka bumi ini untuk mengambil manfaat, dan agama Islam adalah agama keselamatan dan terang, agar hilang lenyaplah kebodohan dan kesesatan.
Ini kira-kira yang untuk pertama kali sesi yang sampaikan, dan kita bisa membahasnya. Yang pertama kali tadi adalah arti dari kenapa Sunan Giri menyebut dirinya adalah Sunan Giri. Padahal sebenarnya dia nama aslinya Raden Mas Paku yang sudah beberapa saat sebelumnya, kalau tidak salah selesai akhir tahun yang lalu. Raden Mas Paku ini juga selain daripada dia adalah anak bangsawan yang sekaligus juga menjadi pedagang, sembari menyampaikan daripada dakwah-dakwah Islamiyahnya. Nah, di sini disebut Sunan Giri, Sunan asal kata dari susuhunan. Sekali lagi aku sampaikan, susuhunan yang dihormati, yang diutamakan. Memberi gelar giri artinya bukit. Ada yang mengatakan bahwa bukit ini kemungkinan besar beliau ini juga menuntut ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu kesaktian di luar daripada ajaran Islam itu sendiri, senantiasa bertapa di dalam di salah satu bukit. Dan bukitnya tidak pernah kami teliti bukit apa, karena di Pulau Jawa pun tidak jauh berbeda dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia lainnya, baik bukit maupun gunung, meskipun tidak sebanyak di Pulau Sumatera yang berderet seperti gunung yang berbaris, sehingga di Sumatera disebut bukit barisan. Tidaklah seperti itu banget, tetapi bukit pasti ciri khasnya hampir tidak jauh beda. Dan ini yang menjadi acuan mengapa dia menyebut dirinya diberikan gelar giri atau bukit. Itu satu. Dan kemungkinan juga selain dia bertapa di sana mencari kesaktian di luar dari nalar manusia atau dalam istilah lainnya supranatural, dan kemungkinan juga mereka Bapak kita ini Sunan Giri ini kemungkinan juga mempunyai peternakan dan lain sebagainya. Tapi ada dua sisi ini yang kemungkinan lebih dekatnya, lebih cenderungnya adalah untuk ngalap ilmu. Nah, itu kira-kira yang disampaikan dalam pandangan penggalian pada malam hari ini. Yang kedua, beliau pernah menjadi hakim dalam perkara pengadilan Syekh Siti Jenar, seorang wali yang dianggap murtad dan penyebaran faham panteisme, yaitu dianggap bid'ah karena sudah tidak sesuai dengan ajaran lokal ketika itu, dan ini menganut ajaran-ajaran yang asing yang bahkan bukan Timur Tengah. Dan inilah akhirnya dia salah satu menjadi hakim untuk memutuskan bahwa akhirnya saudara kita Syekh Siti Jenar ini menurut kisahnya adalah dieksekusi digantung. Dan yang perlu kita bahas, panteisme sebenarnya adalah kepercayaan tentang bahwa Sang Pencipta Agung yang kita sebut Allah Maha Surgawi, Bapa Surgawi itu, dan alam semesta yang diciptakannya adalah merupakan satu kesatuan, ya. Alam semesta yang diciptakannya itu adalah suatu wujud dari diri Allah, atau yang kita sebut dalam bahasa Ibrani atau bahasa Timur Tengah Yahweh, Elohim atau Allah. Nah, inilah merupakan yang pertama bahwa panteisme itu asal kata dari bahasa Yunani. Pan itu menentu atau semua, T itu the, ya. Kalaupun the itu dan ini adalah sang, ya. Semuanya ini adalah sang pencipta yang menyatu satu padu. Ini yang disebut panteisme. Dan saudara kita ini yang dihukum oleh Sunan Giri ini adalah menyebarkan hal yang asing bagi ajaran Islam ketika itu. Panteisme di dalam Hindu diistilahkan nyapi atau vyapaka. Nyapi atau vyapaka di dalam pemahaman Upanishad, Sang Yang Widiwasa, yaitu Sang Pencipta Agung, akan selalu
memenuhi di alam semesta dengan tanpa wujud fisik, yaitu wujud yang metafisika. Juga tidak berada di dalam alam surgawi, akan tetapi berada pada setiap ciptaannya. Keserupaan dengan pengimanan Kristiani, yaitu Roh Kudus atau Rohil Kudusi dalam bahasa Arab. Dan ini istilahnya mirip sekali atau beda tipis. Akan tetapi pemahaman daripada kesupranaturalen daripada Sang Pencipta Agung kita itu jauh berbeda. Karena kalau Roh Kudus memang unsur ketiga daripada Tritunggal Namun Esa, tetapi keberadaannya memang sama-sama metafisika, hanya tidak seperti yang diimani oleh agama penganut Hindu atau penganut daripada agama Hindu yang senantiasa di tempat pohon di apa itu selalu ada rohnya ilahi itu. Nah tentunya kita beda. Roh Kudus atau Rohil Kudusi ada di setiap saat di kita, di dalam seperti malam hari ini yang kita undang lewat doa kita ada. Karena bagaimanapun kelancaran bahasa kita, kelancaran pemikiran kita ini oleh karena dorongan daripada roh ilahi itu sendiri, sehingga kita dimampukan untuk menyerap, untuk menyampaikan, dan untuk menggalinya. Dan ini serupa tapi tidak sama. Tapi kira-kira ini yang disebut aliran panteisme, dan itu tadi dari bahasa Yunani yang ketiganya adalah keserupaan dari panteisme itu adalah wiapi atau wiapaka dari bahasa Sanskerta. Seperti ini kira-kira yang bisa kami sampaikan dulu, Ibu Bapak. Kalau ada yang mau disampaikan atau kita berunding atau kita juga mempunyai paham lain, aku silakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Bu.